Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dari keluarga SMA Negeri Pondok Indah. Hari ini saya ada di SPB, di mana saya merupakan seorang calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Blitar, akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif untuk sekolah kita. Nah, beberapa hal yang akan saya jabarkan. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, lalu ada mengenai disiplin positif, yang ketiga ada mengenai nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada moderasi perilaku manusia, yang kelima ada kebutuhan dasar manusia, lalu yang keenam yaitu posisi kontrol kita sebagai guru, lalu yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang kedelapan ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kita kan ada 6, di mana yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat ada kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini kita terapkan di kelas 10, yaitu di kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya memetakan peserta didik sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi secara hematnya kita itu memberikan kebutuhan kepada peserta didik berdasarkan 3 gayanya. Ada gaya auditori, ada gaya visual, dan ada gaya kinestetik. Nah, jadi kita sebagai guru harus mampu merancang pembelajaran yang mencakup 3 gaya tersebut. Kalau sebelumnya di kurikulum 2013 ini kan kita hanya melayani mereka sesuai dengan kognitif aja. Biasa psikomotor kita tidak melihat, tapi untuk di pembelajaran berdiferensiasi kita harus melihat 3 gaya yang terdapat dalam siswa-siswa kita. Karena tidak mungkin dalam satu kelas itu gaya mereka sama. Mungkin bisa si A visual, si B bisa kinestetik, nah si C mungkin bisa yang auditori. Contoh, misalnya pelajaran PJOK, ada servis bola voli. Mungkin untuk orang yang normal, servis bola voli itu sangat mudah, bukan begitu ya Pak Edi ya? Ya, sangat mudah sekali kalau untuk orang yang normal. Tapi orang yang tidak normal, orang yang tidak normal kan seandainya dia menggunakan kursi roda, kalau dia mau melakukan servis bola voli, kalau dia pakai kursi roda, dia servis, itu sudah melakukan belum Pak Edi? Sudah melakukan belum? Sudah melakukan belum? Kalau dia melakukan? Ada 2 siswa, yang satu normal, yang satu tidak normal. Bukan tidak normal itu dalam artian cacat lah, cacat tubuh. Kalau yang normal itu kan mudah nih, kita mau servis bola voli ya, saya juga bisa gitu. Tapi kalau orang yang tidak normal, apakah harus dituntut mereka untuk berdiri? Enggak kan Pak? Nah, jadi orang yang tidak normal itu bisa kita implementasikan dengan cara dia duduk. Nah, dengan dia duduk, dia menservis bola voli, berarti kan itu sudah pembelajaran berdiferensiasi. Contoh misalnya di pembelajaran bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia mengenai puisi. Kadang kita menuntut anak untuk dapat baca puisi, untuk dapat memperagakan puisi dengan mimik dan lain sebagainya. Tapi kadang ada anak yang hanya bisa menulis puisi aja. Nah, jadi disinilah peran kita untuk bisa mendiferensiasikan pembelajaran kita agar 3 gaya anak-anak yang ada dalam kelas kita dapat kita penuhi. Begitu ya Bapak Ibu ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang saya dapatkan di guru penggerak, dan untuk saya pribadi juga ya saya baru mengetahui ini kekeliruan saya selama pembelajaran. Yang pertama,
kita selalu punya ilusi kita bahwa hanya gurulah yang bisa mengontrol siswa. Lalu yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter dari mereka. Lalu yang ketiga, ada juga ilusi bahwa semua penguatan dari kita itu dapat efektif dan bermakna. Dan yang keempat, ilusi selama ini bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Berarti kan orang dewasa itu di sini kita berhak memaksa mereka. Tapi sebenarnya itu miskonsepsi. Miskonsepsinya di mana? Sekarang kita harus bisa Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus respon tadi ke pendekatan teori kontrol ini yang menurut William, di mana stimulus responnya pertama, kita selalu beranggapan bahwa kebutuhan semua murid itu sama. Nyatanya tidak. Semua kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Kita ini selalu menyamaratakan yang A sampai yang Z, kebutuhan mereka itu pasti sama dengan kita, rupanya enggak. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini yang sering kita sangat lakukan. Kita selalu melihat mereka itu dengan pandangan yang sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Tentu kita juga sebagai guru kita tidak sama. Berbeda, saya dengan Bapak Ibu pasti berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebaliknya di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita flashback kejadian-kejadian kita selama kita di sekolah, ya memang kita melihat kalau perilaku mereka yang buruk-buruk itu memang sebagai suatu kesalahan. Namun nyatanya perilaku tersebut mempunyai tujuan, itu kalau menurut teori kontrol. Nah, untuk stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi nyatanya ya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Hanya diri kita yang mengerti sebenarnya apa keadaan dari kita. Dan yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, namun di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Balik lagi ke sebelumnya, hanya individu tersebutlah yang bisa mengontrol diri sendiri. Lalu ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang ilusi terakhir, kita selalu berpikir kalau ada menang atau kalah, tapi di teori kontrol kalah tidak ada. Semua itu menang sesuai dengan individunya masing-masing. Dan selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, di mana disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang harus punya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa, tapi tidak ada reward, tidak ada ancaman, dan tidak ada hukuman. Itu yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif menghindari reward, menghindari ancaman, dan menghindari hukuman. Nah, jadi tugas kita itu yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik di mana mereka dapat berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini harapan saya dapat kita terapkan di sekolah ya secara perlahan-lahan, tidak spontanitas kita jalankan, karena kita merubah kebiasaan kita yang lama dengan kebiasaan yang baru tentu membutuhkan waktu dan proses. Jadi bisa kita mulai dari hari ini untuk menerapkan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif ini contohnya gerakan budaya 5S, senyum, salam, sopan, santun, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu gerakan budaya 5S termasuk ke dalam disiplin positif. Misalnya hadir tepat waktu,
itu juga termasuk disiplin positif. Nah, bagaimana jika siswa tidak hadir dengan tepat waktu? Maka kita harus gimana ya Bapak Ibu? Harus merubah mereka, menumbuhkan kesadaran mereka, tapi menghindari reward, ancaman dan hukuman. Sekarang ancaman, hukuman dan reward itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita atau yang harus kita munculkan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila saya rasa Bapak Ibu sudah hafal. Lalu selanjutnya Ibu Primary Years Program atau disingkat dengan PYP, di mana ada beberapa nilai kebajikan yang notabene-nya harus kita tampilkan ke siswa. Di antaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada keterampilan hidup atau life skill yang harus kita ajarkan kepada mereka. Di antaranya harus dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi ketiga profil yang sangat besar ini, berbagai macam nilai ini harus kita sepakati bersama, terlepas dari beberapa ras, suku, dan agama yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, secara tidak langsung sebenarnya kebutuhan dasar kita ada banyak selain sandang, pangan, dan makan, di mana kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya rasa Bapak Ibu pasti memiliki sesuatu yang sangat kita inginkan. Nah, seluruh tindakan tersebut pasti punya tujuan, pasti punya usaha, di mana yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita sendiri ini dapat terpenuhi. Berarti Bapak Ibu pasti punya sesuatu yang diimpikan, pasti punya tindakan untuk mencapai cita-cita tersebut, dan yang pasti Bapak Ibu ingin apa yang Bapak Ibu tujukan, apa yang Bapak Ibu inginkan itu dapat terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia kita, bukan siswa aja ya, kita ya Bapak Ibu ya sebagai manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Saya rasa ini sudah sangat umum. Kalau kita tidak bertahan hidup, tentu kita bukan manusia. Nah, bertahan hidup itu bisa dilihat dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kita hanya punya pakaian aja, tapi kita nggak punya makanan, tentu kita tidak bisa bertahan hidup. Lalu kalau kita hanya punya keamanan aja, tapi tempat tinggal kita nggak punya, tentu kita tidak bisa bertahan hidup. Jadi beberapa sebab yang terdapat dalam bertahan hidup itu memang saling mempengaruhi. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu dapat digambarkan dengan kata yang pertama rasa diterima, yang kedua dipedulikan, lalu ada berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Seandainya posisi kita membuat kelompok kecil-kecil, namun seandainya Bu Indah tidak dimasukkan dalam kelompok tersebut, tentu dia merasa dikucilkan. Lalu kebutuhan dasar apa yang beliau tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar diterima. Lalu yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan ini saya rasa setiap diri manusia pasti punya, walaupun itu skalanya kecil. Penguasaan itu bisa lihat dengan harga diri, lalu keinginan untuk dianggap. Kita dari masing-masing ini pasti memiliki keinginan untuk dianggap oleh orang lain. Lalu penguasaan bisa dilihat dari dia memimpin, berprestasi, diakui, dan harus didengar. Itu adalah kebutuhan dasar bagian penguasaan. Lalu yang untuk kebebasan, subbabnya ada mandiri,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, lalu mengendalikan arah dirinya. Nah, untuk kesenangan, itu kesenangan bisa ditandai dengan kita bermain, itu pasti kita senang. Lalu humor itu komedian ya Bapak Ibu ya, pasti kita memiliki kesenangan. Lalu tertawa itu merupakan salah satu bagian dari kesenangan. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu pasti ada di dalam diri kita. Walaupun skalanya mungkin ada yang mungkin bagian penguasaannya kecil atau bagian kebebasannya skalanya tinggi, tapi semua 5 kebutuhan dasar manusia itu pasti ada di dalam diri individu masing-masing. Nah, selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia itu ada 2. Yang pertama ada ekstrinsik dan yang kedua ada yang namanya intrinsik. Nah, kalau jadi perilaku kita ini pasti didasarkan 2 motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Nah, untuk motivasinya dari luar pasti 1, kita tidak mau mendapatkan hukuman. Itu saya rasa pasti semua seperti itu. Saya menghindari hukuman, saya menghindari ketidaknyamanan. Untuk apa? Ya supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itulah motivasi tindakan kita. Mungkin Bapak Ibu bisa mereview, mereflektif sendiri perilaku Bapak Ibu yang seandainya menurut Bapak Ibu agak sedikit, ini bukan saya lah, pasti didasari atas 2 ini. Sedangkan motivasi dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya aja. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita simpulkan sama-sama ya, motivasi perilaku kita itu didasarkan dari 2 motivasi, ada yang ekstrinsik dan intrinsik, dimana kalau intrinsik datang dari dalam tubuh kita masing-masing atau dalam pikiran kita masing-masing. Namun kalau yang ekstrinsik hanya untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan reward saja dari orang lain. Nah, ini yang sebenarnya sangat utama untuk saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu istilahnya kejadiannya itu tiba-tiba dan kita memberikan suatu tindakan juga tiba-tiba. Misalnya pelajaran PJOK, Irwan datang telat selama 15 menit. Mungkin saat itu PNI langsung memberikan hukuman berupa kamu lari aja keliling lapangan sebanyak 10 kali. Itu merupakan sebuah hukuman yang tidak terencana. Lalu hukuman itu ditandai murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya hanya gurulah yang punya cara. Hukuman itu hanya guru aja yang punya cara, siswa tidak punya cara. Karena apa? Siswa menuruti cara dari gurunya, itu namanya hukuman. Nah, lalu bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini bersifat satu arah ini hanya hukuman dari guru. Balik lagi yang poin kedua ya Bapak Ibu ya, bersifat satu arah hanya guru yang mendominasi tapi siswa tidak terlibat. Lalu yang keempat berupa hukuman fisik. Biasa kalau kita sering memberikan hukuman fisik atau psikis itu biasa lebih ke kalimat yang kita keluarkan tapi menyakiti mereka. Ya mungkin dari kita semua, saya berharapnya kita semua, nggak hanya saya, nggak hanya kesiswaan, tapi semua guru mapel, semua tenaga pendidik, tahulah apa yang sudah pernah kita lakukan, kita ucapkan kepada siswa kita. Untuk konsekuensi, untuk konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contoh konsekuensi, tidak memakai atribut sekolah. Misalnya poinnya 15. Saat kesiswaan membuat tidak memakai atribut ke sekolah, poin 15 tentu itu ada sosialisasi kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid mengetahui, guru juga mengetahui, itu namanya konsekuensi atau kesepakatan. Yang kedua,
walaupun murid tetap dibuat gak nyaman, kayak kejadian kita kemarin nih Bapak Ibu ya, itu memang murid tetap tidak nyaman. Dan yang ketiga, guru harus memonitor murid, memonitor dalam arti memantau tata tertib yang mereka langgar pada hari itu. Nah, restitusi ini juga saya baru dengar, mungkin Bapak Ibu juga baru dengar. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi mereka untuk memperbaiki kesalahannya, di mana kita mengajarkan mereka lah yang mencari solusi sendiri. Jadi dari mereka berbuat salah, kalau sudah ada konsekuensi tentu menjalankan konsekuensi, lalu ada restitusi di mana mereka yang mencari solusi atas tindakan kekeliruan mereka, bukan gurunya, tapi siswanya sendiri. Nah, saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat-ingatlah sendiri. Pasti saya rasa setiap guru memiliki satu tindakan yang pernahkah itu menghukum, pernahkah itu sebagai konsekuensi. Apakah persentasenya lebih banyak hukuman, ataukah persentasenya itu lebih banyak ke konsekuensi, ataukah restitusi itu? Tanyakanlah pada hati kecil Bapak Ibu. Saya ini berada di mana ya? Apakah saya berada di hukuman? Apakah saya ini sudah berada di konsekuensi? Apakah saya sudah berada di restitusi? Tentu kita pernah memposisikan diri sebagai tiga itu, walaupun mungkin ya persennya banyak di hukuman. Nah, untuk menanggapi yang tiga ini atau untuk mengantisipasi ini, ada beberapa posisi kontrol guru yang harus kita tahu. Pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman siswa, ada guru sebagai pemantaunya siswa, dan ada guru yang sebagai manajer dari siswa. Contoh, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum nih, pasti kita langsung bilang, kamu ya potong bendera 1 jam, atau kamu ya saya jemur selama 15 menit. Itu posisi kita sebagai penghukum. Nah, kalau posisi kita sebagai pembuat mereka bersalah, pasti kita akan buat kayak gini. Berapa kali sih ibu harus kasih tahu? Pasti kita pernah ada. Berapa kali sih ibu harus kasih tahu? Kamu harus mengerjakan ini, harus mengerjakan ini, tapi kamu selalu mengecewakan saya. Itu namanya kita membuat mereka bersalah, posisi kita. Selanjutnya sebagai teman mereka. Nah, sebagai teman mereka bahasanya lebih halus ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kita sebagai teman. Nah, untuk posisi kita sebagai pemantau, ini berhubungan dengan konsekuensi yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak apa itu konsekuensinya? Nah, di pemantau setelah mereka memberikan penjelasan ini, selalu ada penguatan di bawahnya. Setelah upacara kamu beli ya peralatannya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau ini artinya memantau siswa dalam dia bertindak. Dan yang terakhir, manajer. Kalau manajer itu apa ya Bapak Ibu ya? Apa Bu ini? Oke, manajer itu mengatur. Bahasanya, apakah kamu tahu nak kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan, nah jadi Bapak Ibu, sekarang saya bagikan ke Bapak Ibu nih. Bapak Ibu dari yang 5 ini, kita berada di mana ya Bapak Ibu ya? Gue sering manajer gitu. Salah kamu Pak. Bu Indah berada di posisi mana? Gue manajer. Oke, Bu Indah mengakui pembuat merasa bersalah. Bu Maya, posisinya mana Bu Maya? Oh sama. Nggak ada yang lain? Gue manajer. Saya teman. Oh, ada yang teman, ada yang manajer, yang sebagai hukum nggak ada. Udah bosan ngehukum. Udah bosan soalnya. Tapi pernah menghukum. Hukum tuh udah selalu. Setelah hukum tuh. Kalau saya sebagai teman. Oke, Bapak ini berarti sebagai teman mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, teman.
sebagai manajer. Kita kurangilah posisi kita sebagai penghukum, kita kurangi posisi kita sebagai pembuat perasaan mereka bersalah. Kalau kita balikkan ya, kita di posisi mereka, kita yang dibilang kalau pembuat perasaan bersalah pasti kita sedihkan ya, kita down pasti kan. Nah kalau maka dari itu saya berharap juga pada saya dan bapak ibu yang lainnya, kita kurangilah yang negatif itu, kita tingkatkan di teman, pemantau dan manajer. Sekarang saya mau ngasih kuis sama bapak ibu. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol kita sebagai apa ya bapak ibu? Pernah nggak? Pernah nggak bilang ini? Pernah nggak? Pernah kan? Atau saya marah nih sama kamu. Nah jadi pembuat merasa salah. Sudah hebat bapak ibu. Nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Bahasanya tapi nggak seperti itu. Tapi kalimatnya misalnya ini kan kalimatnya kan terlalu apa namanya itu? Melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kita pernah melakukan seperti itu, tapi bahasanya nggak seperti ini. Bahasanya mungkin lebih kasar lagi ya. Oke. Kalau ini kita masuk posisi yang mana? Oke, bisa penghukum, bisa perasaan ya. Ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, benar lagi sebagai pemantau. Jadi kita memantau mereka dengan memberikan mereka kebebasan lah, mau memberikan solusi apa. Lalu yang ini, ayolah, kan kita selalu bilang, sebagai teman ya. Tapi jangan bapak ibu selalu ayolah, jangan gitu terus. Selalu kita Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas dari saya. Ini masuk ke hukum bisa, penghukum bisa, masuk ke manajer juga bisa. Jadi yang poin kelima ini dia masuk manajer ya bapak ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau manajer itu bahasa Indonesianya apa? Mungkin Bu Ani? Mengatur. Oke, berarti kita mengatur mereka, tapi gestur kita yang berbeda, ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau di kelas seandainya tapi bisa masuk ke penghukum nggak ini? Tidak. Kenapa tidak? Kalau penghukum itu selalu identik dengan nada dan intonasi yang tinggi dan gestur kita. Dengan bahasa jika tidak. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti kan kita mengatur mereka kan, gitu. Nah jadi Bapak Ibu nanti kalau di kelas, ya kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan tugas, mungkin boleh difoto ini ya. Jadi ya coba diaplikasikan. Ya, tapi terkadang kita ngomong kayak gini tapi bahasanya kan kasar. Kamu nih udah nggak menjadi tugas ibu kan gitu. Jadi lain lagi nanti kalau soal posisi kontrol kita. Oke, lain makna, lain arti. Mungkin kalau Bu Nurul posisi penghukum lemah, bahasanya sangat lembut, kan? Kadang kalau misalnya kayak saya sebagai manajer, tapi bahasa intonasi saya keras, berarti bukan sebagai manajer juga nantinya. Radang. Nah, ini yang semalam saya evaluasi dari beberapa kelas mengenai keyakinan kelas yang memang harus ada, atau lebih enaknya kayak kontrak kelas lah, kontrak kelas tapi bahasanya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu, jadi untuk pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa poin. Yang pertama harus bersifat abstrak. Abstrak itu apa? Bapak Ibu, guru bahasa Indonesia ada? Abstrak. Ayo, yang abstrak itu gimana? Yang kedua, pernyataannya universal atau umum. Terus yang ketiga, harus dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang keempat, sedikit saja supaya mudah diingat. Tak usah sampai 20 poin, 30 poin. Jangan, itu udah masuk ke tata tertib sekolah lagi. Yang kelima, harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga dapat diterapkan.
Dan yang terakhir, seluruh warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi cara pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, kita meminta mereka untuk mengutarakan apa saja keyakinan kelas yang mereka tahu atau yang mereka pahami. Contoh, ini bahasanya dari mereka ya, yang semalam saya tangkap. Tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Apakah menurut Bapak Ibu itu sudah pernyataan positif? Hadir tepat waktu. Apakah itu sudah pernyataan positif? Ini kan kita mengumpulkan nih. Kita mengumpulkan dari siswa beberapa keyakinan kelasnya. Nih, Oh itu contoh kalimatnya. contoh kalimat dari mereka. Tidak boleh terlambat masuk Bu dalam kelas. Apakah itu sudah pernyataan positif? Bukan ya Bapak Ibu. Oke. Jadi kita mengumpulkan pernyataan-pernyataan dari mereka dulu nih. Misalnya ada 5 poin dari mereka. Nah, kita evaluasi satu-satu. Tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas ini. Kalau kita merubah ke pernyataan positif berarti kan hadir tepat Masuk ke waktu. Atau boleh masuk kelas tepat waktu. Nah, hadir tepat waktu itu mengajarkan nilai apa? Yang tadi ada profil pelajar Pancasila, ada primary, ada life skill. Berarti kalau hadir tepat waktu mengajarkan nilai disiplin. Ini yang harus kita kasih. Jadi kita tidak semata-mata membuat keyakinan kelas ini, kamu harus hadir tepat waktu ya, kamu harus mengumpulkan tugas, tidak gitu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pernyataan yang mereka beri, kita tampung. Setelah kita tampung, kita ajak mereka sama-sama membuat pernyataan tersebut menjadi lebih positif bagi mereka. Contohnya ini satu ya, seandainya hadir tepat waktu, kita tanya lagi, nah hadir tepat waktu ini mengajarkan nilai apa ya untuk kalian? Pasti jawabannya disiplin, karena semalam saya menemukan kata disiplin ini di kelas 12. Mereka yang menyebutkan bahwa hadir tepat waktu itu mengajarkan kami untuk memiliki nilai disiplin. Nah, setelah keyakinan kelas ini terbentuk, Bapak Ibu sepakatilah bersama dengan warga kelasnya. Jadi anak-anak ada 5 keyakinan kelas yang harus kita terapkan. Bapak Ibu sebutkanlah pernyataan positif dengan nilai-nilainya. Jika mereka setuju, ya sudah, berarti itu kan disepakati dalam 1 semester. Tapi kalau mereka ada yang kurang setuju, berarti harus direview lagi keyakinan kelasnya. Tugas selanjutnya dari gurunya di akhir semester atau di bulan 1 itu kita harus merefleksi keyakinan kelas tersebut melalui tabel T. Tabel T itu ada dua poin. Tanpa dengan tidak Enggak terputuskan kan? Oke, nah ada tanpa dan tidak tanpa. Ini jadi jadi bahan untuk kita semua, bukan hanya wali kelas aja, tapi untuk kita semua. Yang pertama, untuk tadi misalnya pernyataan positif atau nilai yang hormat, berarti hormat menghormati. Tanpa enggak ini Bapak Ibu, mereka datang tepat waktu, mereka menyapa teman dan guru, atau mereka mengembalikan barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Berarti nilai hormat itu muncul dengan tindakan ini. Itu Bapak Ibu yang merefleksi ya, atau Bapak Ibu bisa merefleksi bareng dengan mereka. Nah anak-anak, nilai hormat apa yang sudah muncul selama 1 bulan ini? Misalnya yang tanpa itu berarti ya datang tepat waktu, terus bisa menyapa, itu kan berarti tanda kita hormat dan menghargai. Tapi kalau seandainya mereka ada yang buat gini, tidak menghormati guru Bu, berarti kan itu sudah tidak tampak nilai hormatnya. Lalu sering hadir terlambat. Dan yang ketiga, contoh dari hormat ya, tidak mengembalikan barang yang sudah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi ini menjadi reflektif Bapak Ibu dengan siswanya di kelas. Jangan Bapak Ibu hanya serahkan ke siswa, tapi Bapak Ibu harus
memantau keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah tampak ini dan tidak tampak, ada bagan di mana yang ingin Bapak Ibu, bukannya yang ingin Bapak Ibu adakan atau yang ingin Bapak Ibu impikan. Misalnya yang bagian terdengar. Kalau bagian terdengar ini saya memimpikan mereka untuk bisa ngomong, ayo saya bantu. Itu yang bagian hormat tadi ya Bu ya, nilai hormat ya. Atau kita bisa selesaikan ini sama-sama loh. Ada nggak impian Bapak Ibu di sini yang muncul di mereka? Atau boleh nggak saya pinjam atau permisi? Pernah nggak mereka bilang gitu? Atau tolong ya? Ada nggak? Itu yang terdengar. Nah yang terlihat, pernah nggak mereka melakukan ini? Pernah nggak mereka berbagi? Pernah nggak mereka kalau aku pinjam tip lah itu dikembalikan nggak? Saya rasa ada yang dikembalikan, ada yang tidak. Nah, jadi perilaku apa yang bisa menggambarkan tersebut? Ini gambarnya dari sini ya Bapak Ibu ya. Setelah kita buat ini, saya ulang lagi. Setelah buat keyakinan kelas, pernyataan positif, kita munculkan nilainya bersama mereka. Setelah itu kita review atau kita refleksi sama mereka tampak dan tidak tampaknya, atau hanya lebih banyak tidak tampaknya. Tampaknya hanya cuma satu, berarti itu PR kita, gimana nilai itu bisa tampak. Paham nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak, paham nggak ibu-ibu dan bapak-bapak? Ya memang karena gimana ya Bapak Ibu? Karena kita awalnya tidak melakukan ini, terus tiba-tiba kita melakukan ini, tentu prosesnya panjang. Saya pun mengakui itu prosesnya panjang, tidak semudah kita membuat tabel, tidak semudah kita masukkan ke tabel Y, ini tidak mudah seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sampai di sini aja, ini saya sudah sangat apresiasi banget sama Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini bisa digunakan di seluruh mata pelajaran. Tapi kalau Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di mata pelajaran masing-masing juga tidak apa-apa. Tapi pasti ada keyakinan kelas per kelasnya, 10 ada, 11 ada, kelas 12 ada. Kelas 10 sudah buat Bu? Belum siap semua. Bu Maya kelas 11? Belum Bu Anis? Ya, belum juga. Oke Bapak Ibu, jadi setelah dari sini saya harap Bapak Ibu bisa mengimplementasikan 3 ini dulu. Oke, 3 ini dulu. Selanjutnya refleksinya bisa kita adakan sama-sama dengan saya 1 bulan kemudian, 1 bulan kemudian. Ya, baru nanti kita buat tabelnya. Nah, ini selanjutnya untuk sebenarnya yang penting untuk kita semua, bukan hanya di tiket, bukan hanya kesiswaan, bukan hanya saya pun dulu, tapi Bapak Ibu yang menangani siswanya masing-masing. Jadi dalam menangani kasus tertentu, kita ada namanya mengaplikasikan yang namanya adalah segitiga restitusi. Ini teori ya Bapak Ibu ya, ini teori segitiga restitusi. Dan saya rasa kita semua ini pernah melakukan salah satu dari tahapan ini. Salah satu aja tapi salah satu. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru supaya murid itu mandiri dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Di mana segitiga restitusi itu dimulai dari yang hijau ini Bapak Ibu. Oke, kita harus menstabilkan identitas mereka sendiri. Lalu yang kedua, kita harus memvalidasi perilaku mereka yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Saya rasa Bapak Ibu bingung. Supaya tidak bingung, disinilah ada kalimatnya. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses. Contoh, ada anak yang kasusnya apa ya, misalnya sepatunya harusnya kita warna hitam, dia pakai warna pink. Nah, jadi dalam menyikapi kasus tersebut kita harus menerapkan segitiga ini Bapak Ibu. Ya supaya apa? Supaya mereka itu dapat bertanggung jawab. Kalau biasa di dalam kasus kan
gurunya yang bertanggung jawab, tapi kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini menghasilkan murid sendiri yang bertanggung jawab. Contoh, berbuat salah itu wajar, nak, atau tidak ada manusia yang sempurna, kalimatnya ya Bapak Ibu ya. Oke, iya, iya pintar. Selanjutnya ada lagi, ibu bapak dulu juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu mau mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, jadi ini beberapa kalimat yang mencerminkan fase menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan perilaku mereka dulu, tapi kita tidak membuat mereka merasa bersalah. Balik lagi posisi kita sebagai manajer. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, pernah nggak kita tanya kayak gini? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Pernah bertanya nggak Bapak Ibu? Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya? Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu? Nah, jadi beberapa kalimat inilah yang mencerminkan fase validasi tindakan yang salah. Guru memvalidasi perilaku siswa yang salah setelah melewati fase menstabilkan identitas. Nanti ada contoh kasusnya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Tapi dengan catatan keyakinan kelas kita sudah buat Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas kita tidak buat, kita tidak bisa menanyakan keyakinan itu. Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Lalu nilai apa yang sudah kita sepakati bersama? Misalnya tadi ada disiplin, ada bertanggung jawab, ada hormat. Lalu yang ketiga, gambaran kelas yang ideal menurut kamu itu yang gimana? Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih, Nak? Nah, jadi kalau yang saya bisa menarik kesimpulan itu, dalam satu kasus siswa itu kita bisa menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol kita sebagai manajer atau sebagai teman atau sebagai pemantau. Kita bisa memposisikan tiga kontrol tersebut dengan segitiga restitusi ini. Kadang kan kita gini Bapak Ibu, ada anak kita yang salah langsung tiba-tiba gini, kok kamu ngelakuin itu? Tapi kita nggak pernah nanyain alasan kok kamu melakukan itu tuh kenapa, Nak? Kamu sering terlambat jam 9 baru sampai itu kenapa? Kita nggak pernah nanya itu Bapak Ibu, karena kita menghakimi mereka dan caranya cuma datang dari gurunya. Kita tidak pernah bertanya pada siswa. Nah, untuk supaya Bapak Ibu memahami, saya mau Bapak Ibu bergandengan dua-dua. Bapak Ibu bergandengan dua-dua, yang satu sebagai guru, yang satunya sebagai murid. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan dulu ini. Ini kasus, apakah ini pernah terjadi di tempat kita? Ada, ini yang untuk guru ya. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi guru yang mana? Bagian rumahnya siapa yang menjadi guru? Bagian rumahnya Bu Maya saja. Bu Ani dengan Bu Beli gurunya? Bu Ani. Siapa di belakang? Bu Eni yang bagian Bu Rati? Bu Ani yang sini? Bu Indah. Oke. Ini yang sebagai guru ya. Anda adalah wali kelas 7 SMP bla bla bla. Anda baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas untuk melihat tim piketnya nih. Nah, setelah itu sampai di kelas, Bapak Ibu terkejut karena hanya ada 2 murid yang membersihkan kelas. Pernah ini terjadi? Untungnya saya mengambil masalah yang sering. Nah, Anda menyadari bahwa Ciko tidak ikut berpartisipasi dalam piket. Anda tahu betul bahwa Ciko hari ini masuk sekolah. Anda bertanya kepada murid-murid lain yang sedang piket dan mereka hanya menjawab, Ciko tiba-tiba keluar dan membawa tas. Saya rasa ini memang gambaran di sekolah kita ya. Oke, karena ibu-ibunya ini pada penasaran,
Jadi Anda itu mencoba nih mencari Ciko dan rupanya dia sedang di warung Bapak Ibu, sedang jajan. Oke. Dan kita memutuskan untuk langsung berbicara dengan Ciko di kantin itu juga. Pernahkah kita melakukan? Pernahkah kita melakukan? Pernah ya Bapak Ibu? Oke. Nah, keyakinan kelas yang dilanggar, yang pertama ada hormat, lalu ada bekerja, dan ada yang diterima dan dimiliki. Berarti yang diterima dan dimiliki ini yang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Oke. Bab yang ibu-ibunya atau guru-gurunya ini berperan sebagai guru dengan menstudi kasusnya berdasarkan tahapan restitusi tadi. Nah, yang pertama, lakukan percakapan dengan muridnya. Lalu percakapan ini harus mampu menggali cerita dari si murid. Jadi Bapak Ibu sebelahnya harus berperilaku seperti murid. Nah, lalu ada kebutuhan yang berusaha dipenuhi Ciko dalam melakukan tujuannya. Berarti sebenarnya ada kebutuhan yang dilakukan anak tersebut, makanya dia keluar. Lalu keyakinan kelasnya tentu ada yang dilanggar ya, yang 2 ini ya Bapak Ibu ya. Dan yang 3, tindakan yang dilakukan ke depannya. Nah, inilah tahapan kalimat yang harus Bapak Ibu aplikasikan, tapi tidak semua ya yang menstabilkan identitas sampai 3 poin enggak. Bapak Ibu bisa memilih 1. Nih, Anda bisa menggunakan contoh kalimat ini atau kalimat lainnya yang dirasa tepat dengan situasinya. Nah, coba yang ibu-ibu lah, yang guru-gurunya nih, tengok dulu. Yang menstabilkan identitas, aku mau pakai kalimat yang mana ya? Validasi, aku mau pakai yang mana? Pasti itu. Terus keyakinan, untuk menanyakan keyakinan, saya mau pakai yang mana? Oke, 1 aja nih. Ya. Lalu ada yang sebagai murid, yang mana ibu-ibu? Oke. Yang murid, ini perhatikan ini sudut pandang dari murid. Sudut pandang dari guru tadi udah paham belum ya? Ngajak ngobrol. Ibunya wali kelas, masuk ke dalam kelas, harus dijadwal tiket itu si A, rupanya si A-nya gak ada. A-nya keluar ke kantin membawa tas, rupanya ke kantinnya makan. Nah, si murid nah, adalah Ciko, seorang murid kelas 11 SMA 2 Kreditan. Pada saat kegiatan belajar mengajar selesai, saya merasa senang karena bisa langsung pulang ke rumah. Nah, saya sudah bersiap-siap dengan tas sebelum akhirnya 2 teman saya menghampiri saya untuk mengingatkan hari ini adalah jadwal tiket. Anda pun teringat akan jadwalnya, tapi memutuskan untuk tidak ikut berpartisipasi. Di tengah si Ciko membersihkan kelas, Ciko ini bosan. Seakan pekerjaan menyapu, pekerjaan menghapus papan tulis ini tidak selesai. Nah, akhirnya Ciko ini memutuskan untuk keluar saja dari ruangan saat teman-teman itu tidak memantau. Nah, yang dirasakan dari si Ciko ini karena dia berhasil menyelinap keluar, tentu dia merasa bebas banget nih, aku nggak dapat jadwal tiket, aku nggak nyapu. Nah, sewaktu Ciko keluar dari sekolah, Ciko memutuskan untuk jajan dulu. Nah, di saat Ciko sedang menikmati makanannya, terdengarlah suara gurunya atau suara wali kelasnya. Nah, beliau meminta waktu Ciko sebentar untuk berbicara, tapi Cikonya mengiyakan dan langsung merasa malu. Nah, efek kalau kita menegur mereka di lokasi kejadian itu, berarti kita membuat mereka malu, tidak percaya diri tentunya. Nah, ini sebagai si Ciko, jawabannya ini ya Bapak Ibu ya. Karena bosan dengan membersihkan kelas, seakan-akan tidak selesai tuh. Terus yang kedua,
bagaimana menanyakan keyakinan atau solusi dari si Ciko, yaitu menjadi penanggung jawab utama piket kelas, dan Ciko akan melaporkan kejadian yang terjadi seputar kebersihan kelas. Ini saya teringat lagi kasus semalam, di mana pelajar yang bertindak sebagai pemantau kawan-kawan dan penanggung jawab kelasnya. Jadi setelah saya amati, saya menerapkan segitiga restitusi Semarang terhadap kelas 11 itu sebenarnya berhasil, walaupun yang mungkin kita canggung karena kita tidak terbiasa berperilaku seperti itu, kita tidak terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang sesederhana itu. Biasanya kita menggunakan kalimat yang sangat yang sangat negatif. Jadi silakan Bapak Ibu praktek dengan temannya. Jadi nanti kalau ada kejadian di kelas, Bapak Ibu lebih aku ngomong apa ya? Yang kemarin Bu Haryati bilang aku di bagian mana? Jadi jangan sampai bingung. Ini saya ngasih satu kasus, silakan Bapak Ibu berperilakulah yang satu murid, yang satu siswa. Saya kasih waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Ini boleh dulu Bapak Ibu ya, kalimat dari siswanya. Yang kamu tadi Bu. Sudah, yang mulanya sudah. Sudah yang jadi murid. Nah, ini yang jadi guru. Tidak selesai. Kalau guru kan tidak selesai. Di foto aja. Ini jawaban kami dia ya. Kan sama proses penanggung-jawaban kamu dari itu apa? Ayo coba dulu dari gurunya dulu deh. Jangan tiba-tiba berbuat salah itu nggak apa-apa. Bapak Ibu harus merasa kita drama nih. Dramanya menghampiri mereka ke kantin. Rupanya di pen. Boleh. Saya boleh kamu ya Bapak Ibu ya. Dengan bahasa yang Mana murid aku nih? bukan. Tadi kan murid karena bosan dengan memberikan kelas seakan tidak selesai. Tapi nggak harus dengan kata-kata itu aja ya. Enggak. Karena saya bosan. Boleh dengan ditanya situasi lagi. Ini apa informasi ini pun boleh. Mana gurunya Bu? Bu Maya gurunya. Langsung ya. Semua. Iya semua. Murid aku mana? Murid aku dan kamu lagi namanya Ciko. Turun. Dewi. Tadi yang aku bisa ada tamu. Kenapa saya murid? Harus kerja sama-sama. Dia adalah Ciko. Ternyata pendidikan Jadi gimana Bapak Ibu, canggungkah ngomong seperti itu? Mungkin kalau langsung dengan muridnya nggak canggung ya, tapi kalau dengan
gurunya agak sedikit canggung. Nah, jadi Bapak Ibu, 3 tahapan inilah yang harus kita terapkan ke mereka jika ada kasus yang kita hadapi, baik itu di kelas maupun di luar, dengan posisi kita sebagai manajer, pemantau atau teman, ya Bapak Ibu ya. Jadi sekian praktik baik atau diseminasi budaya positif yang saya dapat sampaikan ke kawan-kawan. Semoga budaya positif ini dapat kita lakukan bersama-sama supaya siswa kita mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Dari Bapak Ibu yang ingin bertanya saya persilakan. Silakan Bapak Ibu yang bertanya, silakan mengangkat tangan. Dari sebelah sana aja Bu ya. Pak ya Ciko silakan. Langsung aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maju ya Bu. Ya, Ciko boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Han ada menjelaskan ada yang 3 poin itu Bu, yang tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang 3 tadi Bu, 3 yang ya ini pertama yang hukuman. Tadi kan yang hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Itu tadi kan seperti contoh Ibu Han memberikan contoh guru olahraga bisa telat, anak itu telat sekitar 10 menit, anak itu disuruh lari, itu kan berarti berbentuk hukuman juga. Sama juga yang konsekuensinya, terus yang restitusi. Nah, kalau kita hubungkan dengan disiplin positif, yang pertama kali tadi, di sini kan walaupun hukuman tidak direncana, tapi kita kembali ke hubungkan dengan disiplin positif. Di situ disiplin positif kita menumbuhkan kesadaran untuk tidak ada reward, ancaman dan hukuman. Nah, sementara maksud saya di sini kita ada hukuman walaupun tidak terencana. Masalah yang disampaikan dari Bu Ranti, bagaimana kita mengaplikasikan hukuman dalam pembelajaran itu ya Bu ya. Nah, kan sesuai dengan teori yang mana tadi ya? Oke, disiplin positif. Nah, di mana disiplin positif ini poin pentingnya itu kita menumbuhkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai kebajikan yang tadi yang sudah saya sebutkan, yang ada profil pelajar Pancasila, lalu ada tadi Bapak Ibu ya, oke, ada yang IBU primary, ataupun yang life skill. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kita di awal pembelajaran harus membuat keyakinan kelas atau dalam istilahnya kontrak lah. Kalau kita kuliah kan ada ya kontrak perkuliahan gitu. Nah, kita harus membuat keyakinan kelas dengan mereka dengan tujuan kalau di kemudian hari ada siswa yang melakukan itu, kita ada dasar. Kita ada dasar memberikan mereka konsekuensi. Tidak konsekuensi itu datang di hari yang itu. Di hari kejadian kita baru kasih konsekuensi, itu bukan, itu berarti sudah menghukum mereka. Tapi keyakinan kelas itu harus kita buat, harus kita kontrak sebelum pembelajarannya. Supaya apa? Supaya kita sebagai guru bisa mengajarkan mereka mematuhi nilai-nilai ini Bapak Ibu. Yang profil pelajar. Kalau misalnya di keyakinan kelas tuh tetapi anaknya misalnya 3 kali melakukan kesalahan, apakah ada melanggar kesalahan, apakah ada ini lagi konsekuensi yang lain? Nah, jika berkali-kali misalnya satu hadir tepat waktu, tidak hadir tepat waktu yang contohnya sampai 3 kali, 4 kali, kita punya aturan kan? Dari wali kelas kita akan naik kemana? Tentu kita akan naik ke siswa dulu. Dari keyakinan kelas naik ke keyakinan sekolah.
karena kita punya aturan. Nah, jika 3 kali itu kita sudah mencari tahu seluk-beluknya melalui segitiga restitusi itu tidak tercapai, kita naik lagi, berarti kita naik ke keyakinan sekolah. Karena di atas keyakinan kelas ada keyakinan sekolah, payung hukum dari keyakinan kelas. Intinya Bapak Ibu di awal-awal inilah, minggu-minggu ini, Bapak Ibu buatlah kontrak dengan mereka yang sekiranya perilaku itu sering muncul. Pasti yang terlambat itu selalu muncul. Cabut sering muncul. Tidak mengumpulkan tugas tepat waktu selalu itu muncul. Lalu mereka sering menggunakan kata-kata kosong atau berperilaku yang tidak baik, itu pasti sering muncul. Jadi saya harap Bapak Ibu permapel atau wali murid sudah dapat membuat keyakinan itu atau kontrak itu dengan konsekuensi dari mereka yang memberikan konsekuensi itu. Jika konsekuensi yang mereka berikan itu menurut Bapak Ibu sudah sesuai dengan keyakinan kelas itu, ya sudah disepakati. Dan tugas dari wali kelas, keyakinan kelas itu ditempel, Bu. Oke, ditempel di ruangan. Jadi mereka setiap hari melihat, guru makromnya setiap hari juga melihat. Jadi kita sebagai guru tidak bertindak semena-mena. Nah, kalau restitusi ini tadi itu sebenarnya kita mengembalikan kepercayaan mereka. Contohnya, si Taufik tidak ikut ekskul pramuka. Misalnya hari Kamis tiba-tiba dia cabut tuh. Hari Senin kita panggil, kita tanya dulu jam masuk, kok kamu gak ikut ekskul pramuka? Enggak gitu Bapak Ibu cara kita bertanyanya. Cara kita bertanyanya, Taufik hari ini gimana kabarnya nak? Seandainya dia bilang iya Bu sehat. Taufik tahu nggak kenapa Bu Rani panggil hari ini? Pasti dia sudah sadar sebenarnya kenapa dia dipanggil hari itu. Nah, misalnya dia bilang, iya Bu, hari Kamis kemarin saya tidak ikut ekskul pramuka. Nah, Bapak Ibu masuklah di tahapan ini. Bentar ya, mana tadi segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu masuklah di tahapan ini. Taufik berbuat salah itu wajar nak, tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus menstabilkan identitas mereka dulu. Jangan langsung tiba-tiba kamu nggak mau masuk ekskul pramuka dan tahu ekskul pramuka itu wajib, itu di kurikulum ini. Jangan Bapak Ibu. Kita harus menstabilkan mereka dengan kayak gini. Ya itulah berbuat salah itu wajar kok Taufik. Dulu juga ibu pernah melakukan itu. Atau nggak ada manusia yang sempurna Taufik. Atau ibu tidak mau mencari kesalahan dari Taufik, tapi ibu mau cari solusinya nih dari permasalahan Taufik kemarin. Nah, setelah Bapak Ibu sudah bisa menstabilkan identitas mereka, berarti kan Taufiknya percaya diri lagi nih. Udah mereka kemarin salah, distabilkan, berarti dia sudah punya kekuatannya. Masuklah kita yang ini. Nah, Ibu rasa kemarin Taufik pasti punya alasan kenapa Taufik meninggalkan pramuka. Nanti mungkin dia jawab, iya Bu karena Bapak ngajak ke Tanjung Pinang. Atau iya Bu karena Mama minta jemput di Tanjung Kudus. Seandainya lah dia berperilaku seperti itu, kita harus bertindak dengan kalimat yang ini. Nah, di bagian terakhir kita tanya lagi, Taufik, kamu sudah tahu belum keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan Bu Maya, atau keyakinan sekolah yang sudah disosialisasikan dengan Bu Ranti? Misalnya dia jawab, sudah Bu. Jadi nilai-nilai apa yang Taufik langgar hari Kamis kemarin? Pasti dia bilang, atau pasti dia terpikirlah, karena saya tidak mengikuti ekskul pramuka, berarti nilai yang saya langgar, nilai bertanggung jawab. Dan apa jawaban gurunya? Jangan, oh iyalah kamu kan tidak bertanggung jawab, saya langsung kasih poin 50 ya. Jangan. Setelah si Taufik yang bilang bahwa nilai tanggung jawab itu yang dia langgar, kita tanya lagi, menurut kamu bagaimana nak solusinya supaya permasalahan itu tidak terjadi? Dan itu mereka yang mengutarakannya Bapak Ibu ya. Kita mencoba mengembalikan kepercayaan dia dengan menanyakan keyakinan yang sudah kita terapkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Bu Rati sudah? Untuk kesiswaan oke? Mbak Ibu, misal ini kami berbicara tentang kesiswaan, bukan perlu mapel ya. Kalau saya misal contoh anak-anak ini cabut nih, cabut 2 hari atau 3 hari dulu, tapi dengan anak-anak yang berbeda, itu berarti masuk ke konsekuensinya wali kelas dulu.
kembalikan ke wali kelas dulu. Cabut. Cabut. Adakah keyakinan kelas membuat cabut? Kalau seandainya ketiga wali kelas tidak ada membuat keyakinan kelas, berarti langsung masuk ke keyakinan sekolah. Iya, tapi itu kita salah. Itu kita gurunya yang salah. Karena apa? Dari keyakinan kelas dulu reviewnya. Berarti wali kelas tetap membuat keyakinan. Oke, wali kelas memang tetap membuat. Tidak ada kata cabut gitu ya, Bu. Jadi gini, Mbak, ini kan kita berbicara tentang masalah yang akan muncul setelah kita membuat keyakinan, ya. Nah, contoh misalnya nih, pelajaran mapel kerja PJOK. Setelah kita membuat, dengar dulu. Setelah kita membuat keyakinan, ya, setelah kita membuat keyakinan di lapangan, saat itu nanti kan muncul lagi. Kita udah buat bahwa mereka itu untuk keyakinan yang sudah kita terapkan itu misalnya hukumannya keliling lapangan ataupun push up, udah disetujui, ya kan? Ada kejadian bahwa di situ itu mereka itu keterlambatan. Setelah kita melakukan keyakinan itu, tahu sendiri anak-anak kita, ya, tahu sendiri anak-anak kita di sini. Mereka tidak mau, malah membantah, apalagi guru-guru cewek nanti. Enggak lah Bu, enggak mau. Tapi itu kan udah ada keyakinan. Apa yang harus kita lakukan sebagai kita guru biar kita tidak salah dengan adanya keyakinan yang kita sepakati itu? Karena kalau kita marah-marah kan udah pasti salah kan? Ya kan? Jadi mereka enggak mau nih, enggak mau, malah mereka itu membantah. Enggak lah, ngapain aku lari-lari? Yang penting aku ikutlah. Gini gitu, ikut olahraga gini gitu. Tapi kita dengan keyakinan yang sudah kita terapkan sama mereka, malah mereka itu tidak mengikutinya. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjadi kesalahan dengan mereka? Balik lagi, saya kembalikan ke Pak Edi. Ya. Ada 5 posisi kontrol guru dengan situasi yang Pak Edi sampaikan. Menurut Pak Edi, posisi kontrol mana jika dihadapkan dengan kondisi yang Bapak sebutkan? Kalau seperti itu di posisi teman pun bisa jadi musuh. Bapak harus memilih satu. Kalau misalnya seperti itu udah jelas-jelas kita di posisi teman. Kenapa? Kalau di posisi teman kita bisa merangkul mereka, mengajak mereka itu dengan bercanda ataupun apa gitu. Kalau menurut saya sih ya, menurut pribadi saya sistem mengajarnya gitu. Nah, jadi Pak Edi, kalau dihadapkan dengan kondisi yang Pak Edi sebutkan tadi, kita tidak bisa sebagai teman. Tapi kita berposisi kontrol dulu, kita sebagai pemantau. Pemantau itu mengawasi aturan yang sudah kita sepakati bersama. Di sini saya kasih lebih detail ya. Pemantau itu artinya kita nih mengawasi mereka, mengawasi atas tanggung jawab dari mereka. Nah, posisi ini pemantau ini juga harus kita dasarkan dengan peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat dan konsekuensi. Jadi kalau dihadapkan dengan posisi Bapak yang tadi, saya nggak mau lah Bu push up, kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang tadi. Maka dari itu keyakinan kelas harus kita buat hitam di atas putih. Supaya apa? Supaya kita memantau mereka, ada dasar kita membicarakan dan siswa itu bisa melihat sendiri. Kita tidak langsung spontanitas hari itu juga. Kemarin konsekuensinya apa ya Nak? Tentu kita sudah tidak ingat kan Bu, kalau kejadian itu sudah berminggu-minggu sebelum keyakinan kelas itu terbentuk. Gitu Pak Edi, jadi kita tidak bisa memposisikan kita sebagai pemantau kalau situasi Bapak Edi yang situasi yang seperti Pak Edi sampaikan. Kita memang harus sebagai pemantau mereka, harus mengawasi mereka dengan konsekuensi yang sudah mereka terapkan. Berarti ini apa namanya tadi? Kita harus membuat sejenis peraturan yang ada di atas hitam putih gitu ya. Ya, nanti kan inilah misalnya ini siswa saya ya. Ini pelajaran saya. Apa keyakinan kelas yang harus kita sepakati saat pelajaran biologi? Contoh, mengumpulkan tugas tepat waktu, misalnya satu. Terus yang kedua, bergantian berbicara. Kadang kita melupakan itu ya. Bergantian berbicara atau izin saat meninggalkan kelas kalau saya mau ke kamar mandi. Contoh itu. Nah, saat mereka melanggar salah satu dari sini, bukan melanggar lah. Setelah kita membuat kesepakatan dengan mereka, tentu yang saya bilang tadi, kita membuat kesepakatan itu dalam bentuk yang sangat positif, jangan negatif. Berarti kalau yang mereka mau izin keluar mandi di kelas itu, kalau pernyataan positifnya gimana Bapak Ibu? Anak tersebut. Ya, gimana?
Ya ibaratnya boleh ke kamar mandi, tidak boleh lebih daripada 5 menit. Bukan, negatif Pak. Berarti meminta izin kepada guru yang bersangkutan ketika saya meninggalkan kelas. Oke, berarti kan saya mau ke kamar mandi. Nah, setelah itu kita tanya, jika kalian melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, apa konsekuensi yang kalian terapkan atau apa konsekuensi yang akan kalian sampaikan? Misalnya mereka bilang, saya mereka bilangnya, saya buang sampah depan kelas. Kalau mereka sepakat, kita sepakat, ya keyakinan itu deal kan? Kata deal itu kan tidak hanya satu orang, tidak hanya satu arah, dua arah, gurunya deal, siswanya deal. Nah, kalau sudah ada konsekuensi, tugas kita mencatat Pak, Bu. Jadi saya mencatat keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan konsekuensinya, kita balikkan lagi. Anak-anak sepakat nggak kalau keyakinan kelas kita dibuat seperti ini dengan konsekuensinya? Sepakat Bu? Kalau sepakat sudah. Mati. Kalau sepakat harus dia langgar lagi. Mati. Berarti naik ke keyakinan sekolah. Oke, ke keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sepakati. Low baterai. sudah tidak mampu lah. Naik ke keyakinan sekolah karena kita punya keyakinan sekolah. Kan serahkan kasus muli ke BK atau apa? Karena kita guru mapel kan berarti tupoksi kita hanya di mapel kita aja. Yes. Kita tidak mengurusi yang kejadian di luar mapel kan Bapak Ibu. Keyakinan kelas hanya dibentuk di saat kita masuk. Ya. Tidak Menanyakan kalau misalnya kita nggak ada keyakinan kelasnya, kalau cabut nggak ada keyakinan kelasnya. Oke. Cuman keyakinan kelasnya kalau 75% kurang dari 75% hadirannya, berarti nilainya nggak tuntas. Itu boleh Mas? itu bukan keyakinan kelas kan? Di sekolah. Itu bukan keyakinan kelas. Keyakinan mapel. Itu udah Oh, iya. keluar dari kurikulum kan? Kurikulum 2013 kamu harus 75% segini. Lagi kalau dia jangan ada. Kita bisa ini kan? Bisa kan kita sudah punya aturan sekolah kan? Sudah punya keyakinan sekolah. Lebih dari alfa 4 kali 5 kali berarti dia harus apakan dengan poin segini. Kita tidak bisa di keyakinan kelas itu memberi poin, nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa memberikan mereka konsekuensi. Ini kembalikan ke Kita kembalikan ke struktural yang lebih di atasnya. Berarti Bu, buat keyakinan kelas ya. Bu, contoh, saya kan semalam udah masuk nih di kelas 10, udah buat keyakinan mapel saya khusus mapel PAI. Jadi kan sudah buat, jadi ada poin di situ, salah satu poinnya, saya catat di sini ya, berbicara yang baik dan sopan, itu ada kesepakatan. Berbicara yang baik dan sopan. Jadi konsekuensinya tuh, kalau seandainya orang itu ada berkata kotor, dia harus istighfar. Pertama saya bilang 100 kali. Mungkin memberatkan orang tuh turun 50, jadi turun 30, jadi sepakat nih turun 30. Dan tadi pagi ada kejadian, salah satu anak kelas 10 terdengarlah dekat telinga saya nih. Dia menurut saya agak kotor lah gitu kan, tapi masih tidak terlalu jorok lah gitu, atau tidak terlalu parah. Jadi saya langsung lihat, dia pun langsung sadar, langsung udah beristighfar. Mungkin tidak sebanyak 30 karena saya mau cepat tadi. Nah, apakah saya di situ sudah menjadi pemantau di situ? Ya, jadi posisi Bu Ranti di situ sudah memantau keyakinan kelas yang semalam Bu Ranti buat. Ya. Tapi ya, saya balikan lagi. Apakah solusi istighfar itu dari siswa? Iya, dari dia. Mereka dari awal saya mau istighfar aja lah. Ya, dari saya bertanya. Jadi konsekuensinya kalau seandainya Ibu bilang istighfar 100 kali, gimana? Kalian setuju nggak? Setuju Bu, tapi dengan tapi jangan 100 lah Bu. Terus turun lagi 50. Saya setuju, saya mau istighfar tapi 30 aja. Gimana kawan-kawan yang lain? Ya Bu, 30 aja. Kalau ada kesepakatan antara guru dan siswa sudah menyepakati satu konsekuensi itu sudah membentuk namanya keyakinan kelas dan konsekuensi. Berarti Ya. konsekuensinya sudah dibentuk awal. Tidak saat itu kejadian kita baru mau konsekuensi. Nah, Semalam dibentuk, tadi Hari terdengar. tapi mereka 30 kali. mereka berinisiatif sendiri. Iya, kan? saya langsung ini, astagfirullahaladzim Bu, astagfirullah. Nah, tapi Pak Edi nyambung ya Pak Edi, karena satu guru sudah menerapkan. Iya, Oke.
Itu repot ya Bapak Ibu ya. Jadi konsekuensinya boleh 1 atau 2 aja supaya ya sama-sama enak lah. Mereka tidak terberat dengan konsekuensi yang mereka sepakati dan kita juga tidak menyalahkan mereka. Nah, ini saya mau ngasih informasi mengenai yang posisi kontrol dari nada bicara. Ini contohnya yang terlambat ke sekolah. Ini kalau kita sebagai penghukum bisa kita lihat nada suara kita tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, jadi begini-begini. Nah, kita sering kan, nah, kalimatnya begini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang terlambat itu? Kalau seandainya kita dibalikkan, kita jadi murid, kayak itu gimana Bapak Ibu? Kita dendam loh sama yang bilang. Kalau kita disampaikan seperti itu. Nah, hasil jika kita murid, jika gurunya menyampaikan seperti itu, maka murid pasti marah. Kita pernah ya Bapak Ibu seperti ini ya. Murid pasti marah lalu dendam. Dan setelah itu siswa juga tidak respect terhadap kita. Ini yang penghukum. Untuk membuat merasa bersalah, nih, nada suara kita halus, tapi bahasa tubuhnya mendekat ke anaknya. Adik, kamu ini kayak mana sih? Udah janji sama ibu nggak terlambat, tapi kamu senang ya? Suka buat ibu marah. Kita pernah kan? Ibu marah nih. Nah, itu posisi kita sebagai pembuat dia salah. Kita menganggap dia salah terus. Yang selanjutnya, teman, ya seperti Pak Edi sampaikan, nadanya ramah nih, akrab, ngajak bercanda, bahasa tubuhnya ya merapat ke murid sambil senyum-senyum lah. Nih, oke, Adi, kayak mana sih kamu? Kemarin kan udah jadi ke Bapak. Kenapa sih kamu terlambat lagi sambil ketawa? Ya sudah, nggak apa-apa, dulu aja. Nanti Pak Edi bantu. Nah, hasilnya memang dampak positif ke siswa karena siswa tidak dendam. Tapi ada negatifnya. Negatifnya apa? Siswa itu tergantung terus sama gurunya. Karena memposisikan dia sebagai teman, terlalu akrab, tidak ada batas antara kita dengan siswa. Nah, pemantau ya seperti Bu tadi sampaikan. Nah, pemantau itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Berarti yang Bu Rati sampaikan tadi benar ya. Tapi gurunya tidak boleh emosi. Tidak, aparatur Bu Rati emosi? Tidak. Oh tidak. Bu Rati ini bukan biasa. Oh berarti itu termasuk nada suara kata kalau Tapi yang bersangkutan nyaman nggak Bu? Siswanya Istighfar itu sambil senyum juga, terus langsung bilang Bu maaf masih ngomong. Oke, berarti itu pemantau. Bu Rati jangan masukkan itu ke poin aturan poin keyakinan sekolah ya, karena itu hanya melanggar keyakinan kelas ya. Tadi dia masuk biasanya ada sanksi. Kasihan kan kawan-kawan ya, harus kerja sama-sama. Ternyata Penti di kantin ya. Orang sedang bersih-bersih, kenapa di kantin? Kenapa nak? Saya bosan Bu, bersihkan kelas sampai tak selesai. Bukannya membersihkannya cuma sebentar. Saya bosan. Apa yang membuat bosan? Yang bikin bosan itu apa? Yo, Bapak Ibu harus ada menstabilkan identitasnya. Kerjaannya cuma Malas membersihkan kelas Bu. Tidak semua tidak selesai membersihkan kelas. Jadi saya balik Bu dan saya sih nggak makan. apa tidak ada keyakinan kelas yang bisa kamu percayai dari yang kita sepakati kemarin? Ada Bu, maaf saya salah ngaku, saya tidak mengulanginya lagi. Apa yang akan menjadi pertanggungjawaban Ciko kepada ibu dengan kesalahan Ciko? Saya janji pokoknya kalau setiap ada pikir kelas saya akan piket menatip
keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baiklah, hari ini Ibu maafkan Jiko untuk kedepannya jangan diulangi lagi ya Nak ya. Baiklah Bapak Ibu, jadi ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai budaya disiplin sekolah? Ya. Kalau tidak ada, saya harap budaya disiplin positif yang sudah saya diseminasikan dapat kita terapkan di sekolah bersama dan dapat kita patuhi bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan hari pertama Ibu masuk materi kalian, kemarin kan Ibu juga jadi masuk. Nah, sebelum memulai pembelajaran biologi untuk sampai ke Desember, berarti kalau sampai Desember kan selesai semester ganjil ya. Nah, Ibu ingin membuat namanya kontrak kelas. Jadi kontrak kelas itu kalau bahasa di kurikulum Merdeka ini namanya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang nantinya akan mengatur kalian di dalam pembelajaran. Nah, Ibu akan membagikan satu lembar sticky notes kepada kalian. Ini isinya bebas, kalian mau ngisi apa keyakinan kelas tersebut. Ini kalian bebas mau ngisi apa. Misalnya tidak boleh telat lebih dari 10 menit. Itu kalian sendiri ya yang bebas menentukan isinya apa keyakinan kelas di sini. Paham? Paham. Oke, kalau paham Ibu kasih dari Putra, berikan ke teman-teman tuh. Itu kan buat nama ya? No. Gak buat nama kan? Yes. Keyakinan kelas ya? Gak cukup satu bos ini. Gak cukup. Oke. Banyak keyakinan saya. Ya, nanti kita tempel. Yang sudah nanti langsung tempel di depan ya. Kasih ke teman-temannya. Yo. Hei. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat keyakinan kelas versi kalian. Tapi ini untuk kalian ya, keyakinan kelas di mana untuk mengikat kalian di dalam pembelajaran. Langsung nih. Langsung, tidak tulis nama, yang penting kalian isi aturannya apa. Aturan wajib. Yang warna merah nih. Oke, ini dari temenmu. Yang pertama, siswa harus disiplin dan bertanggung jawab. Ini bukan pada sebelah sini, yang sama. Nah, ada yang sama nggak? Yang kedua, masuk kelas tepat waktu, disiplin dan sopan santun. Berarti masuk sini nih, sama. Kami bilang kita ada yang nambah sini. Saya sama. Ini dari kalian ya. Izin ke kamar mandi tidak boleh lebih dari 1 kali. Lalu yang kedua harus menjaga kebersihan
Komen dulu aja. Benar. Oke, tidak boleh telat. Lalu yang kedua bertanggung jawab dan disiplin. Terus yang ketiga kelasnya harus tenang. Ini kata penemu nih. Wah ini banyak kalau yang ini sampai 5 nih. Itu tuh Sarah katanya. Harus disiplin dan rapi, tak boleh terlambat, kelas harus bersih, tidak boleh berkata kasar-kasar. Nah, terus kita harus saling menghargai, berarti di sini. Iya. Ini kenapa sama jawabannya nih? Nipu. Ada kreativitas sebenarnya. Yang ini sama juga sih, tak boleh mengganggu, kelas harus bersih, sama aja. Yang ini harus mengerjakan PR dan makan di kelas. Ingat ini kelas yang harus kalian taati selama pembelajaran ibu. Yang pertama, siswa tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu kalau kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif gimana? Gimana tuh kalimatnya? Kalau siswa tidak boleh terlambat masuk kelas kan kesannya negatif ya. Kalau kita buat kalimatnya positif, kalau ini boleh. Boleh? Sepakat? Sepakat? Oke, sepakat. Sahih, kalau kita hadir tepat waktu mengajarkan kalian untuk punya nilai apa? Sahih? Untuk punya sikap apa? Bertanggung jawab. Oke, Rabu. Jawab. Langsung terus ya ini dari kalian ya. Yang kedua, siswa bertanggung jawab terhadap tugasnya. Berarti kalau kita buat kalimat menjadi yang lebih positif gimana? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Fikran, kalau mengumpulkan tugas tepat waktu itu mengajarkan kamu untuk punya sikap apa, Fikran? Disiplin. Oke. Disiplin. Selain disiplin? Jawab. Tanggung jawab. Oke, disiplin. Waktu Boleh. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan kelas sudah positif. Ya. Oke, itu mengajarkan kalian untuk oke, menjaga kebersihan ya. Yang keempat, harus saling menghargai. Itu mengajarkan nilai apa? Nilai apaan? Oke, nilai moral itu tahu nggak? Akhlak loh. 5. Tertib mengikuti aturan sekolah itu mengajarkan nilai apa sama kalian? Disiplin. Oke, pintar sekali anak kelas 11 ya. Nah, yang nomor 6 ini boleh nggak bahasanya kita ganti? Yang Boleh. Itu pelajaran ibu. Pertama, hadir tepat waktu, pengumpulan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, harus saling menghargai, tertib mengikuti aturan sekolah dan izin ke kamar mandi secara bergantian. Apakah sudah sepakat? Sepakat. Oke, Bu, sepakat.